Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendobrak kepala serigala. Berdiri di punggung elang yang luas, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menyaksikan kotak kecil itu menyusut saat dia terbang. Dia kemudian menatap elang biru yang bersemangat di bawahnya, merasa sangat iri. Jenis transportasi terbang ini adalah sesuatu yang didambakan orang lain. Saat tangannya dengan lembut menyentuh bulu elang biru, Dokter Peri memperhatikan ekspresi Xiaoyan dan tidak bisa menahan tawa. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan Xiaolan saya? Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Itu telah menemani saya selama bertahun-tahun. Saya mungkin cemburu, tapi saya tidak akan merebut barang favorit orang lain. Dan bahkan jika Anda bersedia, saya tidak akan setuju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa di benua Douqi, memiliki hewan peliharaan yang dapat membantu seseorang dalam pertempuran membutuhkan pemilik dan binatang ajaib untuk membangun hubungan karena tidak ada kontrak khusus yang akan mengikat mereka. Namun, binatang ajaib adalah makhluk yang agresif, jadi hanya sedikit yang beruntung memiliki kesempatan untuk berteman dan mendapatkan kesetiaan mereka. Dokter Peri hanya mendapatkan kesetiaan dari binatang ajaib peringkat pertama Blue Eagle ini ketika dia kebetulan menyelamatkan hidupnya beberapa tahun yang lalu. Jika dia memberikannya kepada Xiaoyan, kemungkinan besar elang itu akan segera membuka sayapnya dan terbang ke pegunungan. Dengan lembut membelai bulu elang biru sambil tersenyum, Dokter Peri berkata dengan lembut, meskipun binatang ajaib sangat ganas, jika kamu berhasil memenangkan kesetiaan mereka, mereka tidak akan pernah mengkhianatimu. Di depan ini, mereka jauh lebih baik dari manusia. Berbagi perasaannya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah yang bergerak cepat dan bertanya, di mana markas besar Wolfhead Mercenary Company? Markas besar dari Wolfhead Mercenary Company ditempatkan di ujung selatan kota Qingshan. Wilayah itu hampir seluruhnya ditempati oleh mereka. Jari halusnya menunjuk ke arah yang diterbangi oleh Blue Eagle saat dia berkata, setelah tinggal di kota Qingshan selama bertahun-tahun, Anda harus tahu jumlah anggota dan kekuatan keseluruhan dari perusahaan mercenari kepala serigala, kan? Xiaoyan bertanya dengan serius. Perusahaan mercenari kepala serigala telah berkembang di kota Qingshan selama lebih dari 10 tahun dan seharusnya memiliki sekitar 70 hingga 80 anggota. Sebagian besar kekuatan anggota berada di antara 2 hingga 5 bintang Douje. The Wolfhead Mercenary Company memiliki 3 pemimpin perusahaan. Salah satunya, He Meng sudah mati di tanganmu, jadi hanya ada Mu Shi dan Gan Mu. Gan Mu? Aku bertemu dengannya di jalan, jadi aku menyingkirkannya di sepanjang jalan. Mendengar namanya, Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyela Dokter Peri sambil tertawa. Mendengar ini, Dokter Peri berhenti. Tatapannya yang membeku menatap Xiaoyan lama sebelum menganggukkan dagu putih saljunya. Sambil menyeringai, dia berkata, sepertinya aku sekali lagi meremehkan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa Gan Mu adalah bintang Dou Z9. Karena Anda bisa dengan mudah membunuhnya, Anda seharusnya memiliki perkiraan kekuatan bintang Dou Z9, bukan? Haha. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk tanpa mengakui atau menyangkal. Dari apa yang kau katakan, perusahaan mercenari kepala serigala saat ini harus ditinggalkan hanya dengan Mu Shi yang bisa bertarung denganmu. Yang lainnya bukan tandinganmu. Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Tetapi mereka memiliki jumlah orang yang besar dan karena beberapa alasan, saya tidak berpengalaman dalam menangani situasi satu lawan banyak.
Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Meskipun dia berpengalaman dalam beberapa teknik Do kelas Xuan, metode Qi-nya hanya pada tingkat Huang rendah. Do Qi yang dapat dibuat dan disimpan dengan level metode Qi ini tidak cukup untuk mendukung upaya apapun untuk membunuh lebih dari 100 orang. Tentara bayaran itu tidak masalah. Dokter Peri menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia membalikkannya dan menuangkan pil berwarna-warni. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan tersenyum. Dengan bantuan buku racun 7 warna, racun yang sekarang bisa saya buat seharusnya dapat dengan mudah membuat mereka yang berada di bawah bintang 5 Douze kehilangan kekuatan bertarung mereka atau bahkan mungkin membunuh mereka. Nanti, saya akan mendukung Anda dari langit. Jika mereka berniat menyerang Anda sebagai kelompok, saya akan menyebarkan bubuk obat. Pil ini adalah penawar racun yang saya buat. Racun saya mungkin tidak berdampak banyak pada Anda, tetapi Anda dapat menyelamatkan Dou Qi yang Anda butuhkan untuk menekan racun dengan itu jika Anda memakannya. Ah! Xiao Yan mengangguk dan menerima pil obat. Dia dengan penasaran menggulungnya 2 kali di tangannya. Mempelajarinya dengan mata alkemis tingkat 1, Xiao Yan dapat melihat bahwa itu tidak bulat seperti pil obat asli. Jelas bahwa itu diproduksi oleh pri dokter menggunakan api biasa untuk mencampur tanaman obat dan memaksanya menjadi bentuk pil. Xiao Yan melemparkan pil obat ke atas dan menelannya. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster alkemis, Xiao Yan tidak takut dengan racun mematikan yang mungkin secara diam-diam ditambahkan ke dalamnya. Setelah menelan pil obat, Xiao Yan yang tersenyum berkata, "Mari kita bicara tentang kekuatan MU dia. Akan lebih baik jika Anda bisa memberitahu saya dengan sangat detail tentang metode Qi dan teknik Do yang dia miliki." Melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan saat dia menelan pil obat, senyum di wajah Dokter Pri tanpa sadar menjadi lebih lembut. Bagaimanapun, Xiao Yan telah dengan ceroboh menelan barang-barang yang dia buat bahkan setelah mengetahui metode keracunannya. Kepercayaan yang dia tunjukkan menggerakkan dia. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan berani menelan barang-barang yang dia berikan kepadanya karena dia memiliki asuransi. Kekuatan MUC seharusnya berada di sekitar bintang Doushi. Metode Qi yang dia latih adalah metode Qi tipe angin yang disebut Soaring Killer Wind, yang merupakan tingkat Huang tinggi. Jari-jari Dokter Pri menyentuh rambut hitamnya yang tertiup angin saat dia menyuarakan pikirannya. Tingkat Huang tinggi, ya. Xiao Yan merasa lega mendengar kata-kata itu. Flame Mantra, yang dia latih mungkin merupakan tingkat Huang rendah tetapi tidak akan lebih lemah dari tingkat Huang tengah. Menambahkan berbagai teknik Do peringkat Xuan yang dia kuasai, Xiao Yan yakin bahwa dia bisa mempersempit jarak antara peringkat bintang mereka. Selain metode Qi, MUC juga ahli dalam 3 teknik Do. Salah satunya adalah teknik Do ofensif, yang lainnya adalah teknik Do bertahan dan yang terakhir adalah teknik Do kelincahan. Dokter Peri melanjutkan, ketiga teknik Do ini semuanya tingkat Huang tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Memiringkan kepalanya, Dokter Peri tertawa. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Berdiri di punggung elang, Xiao Yan memperhatikan kotak kecil di bawahnya dan tersenyum. Menurut deskripsi MUC yang diberikan oleh Fairy Doctor, peluang kemenangannya tampaknya tidak rendah. Kamu mengatakan bahwa Xiao Yan melakukan ini. Di tengah aula, mata MUC memerah saat dia menatap dengan mengancam tentara bayaran yang ketakutan dan meraung. Mayat agen MU ada di depannya. Ya, pemimpin perusahaan. Xiao Yan yang kita kejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib telah keluar hidup-hidup. Tentara bayaran itu menelan ludahnya dan berkata dengan wajah ketakutan.
Mendengar ini, wajah gelap Emyushi menjadi semakin jelek. Rasa dingin yang menyeramkan berulang kali melintas di matanya yang sangat kecil. Dia mondar-mandir di aula sebelum dengan dingin bertanya, membunuh Gan Mu. Apakah ini dia lakukan sendiri? Meskipun Xiao Yan meluncurkan serangan diam-diam terlebih dahulu, dalam pertempuran tatap muka yang diikuti, pemimpin perusahaan kedua masih dengan cepat dikalahkan. Saya rasa kekuatan Xiao Yan mungkin sekitar bintang Douje. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi bintang 9 Douje begitu cepat? Di salah satu sudut, Emyuli langsung melompat berdiri saat mendengar kata-kata tentara bayaran itu. Perlu diketahui bahwa Emyuli sendiri menghabiskan setengah tahun untuk mendaki dari bintang 6 Douje menjadi bintang 7 Douje. Namun, Xiao Yan sudah naik menjadi Douje bintang 9. Pukulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditanggung oleh Emyuli yang sombong. Ini mungkin tidak mungkin untuk orang lain tapi mungkin saja mungkin untuk orang itu. Mengambil napas dalam-dalam, Emyushi melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia telah mencapai 9 bintang? Di depan Doushi, Douze tidak berarti apa-apa. Beri perintah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh untuk Xiao Yan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Dia membanting telapak tangannya dengan keras ke atas meja dan suaranya yang mengancam berkata, aku merasa kasihan karena tidak bisa mendapatkan harta karun di tangannya karena kita telah mengejarnya ke daerah dalam pegunungan binatang ajaib. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan kembali sekali lagi. Karena dia telah kembali, dia bisa tinggal di sini selamanya. Mempersempit matanya, Emyushi tiba-tiba teringat Du teknik Wei mengerikan yang telah ditunjukkan Xiao Yan hari itu di samping jurang. Jantungnya sedikit melonjak. Dengan cepat, dia menenangkan dirinya dengan suara lembut, tidak apa-apa. Bahkan jika dia memiliki teknik Du kelas tinggi, kekuatan sebenarnya masih terlalu lemah. Selain itu, teknik Du kelas atas, menurutmu aku tidak memilikinya. Saat Emyushi sedang menghibur dirinya sendiri, sosok tentara bayaran tiba-tiba membuka pintu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara mendesak, pemimpin perusahaan. Xiao Yan sedang mengisi dari pintu depan. Apa? Mendengar kata-kata itu, aula menjadi gempar. Emyushi juga tercengang oleh berita itu. Dia segera berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan menarik tentara bayaran itu ke atas. Dia bertanya, berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Tentara bayaran itu memberikan ekspresi aneh saat dia menjawab. Sendirian. Wajah Emyushi berkedut karena mengira dia salah dengar. Seketika, dia bertanya dengan suara tertegun, kamu bilang dia masuk ke markas kita sendirian. Tentara bayaran itu buru-buru mengangguk. Bajingan kecil ini. Apa dia membenturkan kepalanya ke batu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dia saja, dia bisa melenyapkan seluruh Wolfhead Mercenary Company kita? Sudut mulut Emyushi berkedut saat dia tertawa dingin. Dengan wajah dingin, dia segera melangkah keluar dari aula dan dengan dingin berkata, untung saja dia ada di sini, menyelamatkanku dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Emyuli, suruh orang memblokir pintu utama. Saya ingin memberitahu dia bahwa Wolfhead Mercenary Company bukanlah tempat yang dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Iya. Emyuli membuat gerakan besar dalam menganggukkan kepalanya. Senyuman sinis muncul di wajahnya saat dia dengan cepat berbalik dan menyampaikan perintah. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang membuat bajingan ini begitu berani. Haha.
Shi melambaikan tangannya dan tertawa keras saat dia memimpin semua orang keluar dari aula dan bergegas menuju halaman depan. Di belakangnya, sejumlah besar orang mengikuti. Sekelompok orang melewati aula depan dan tiba di halaman depan untuk menemukan seorang pemuda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana sambil tersenyum. Di bawahnya tergeletak lebih dari 10 tentara bayaran babak belur milik Wolfhead Mercenary Company yang berguling-guling di tanah. Pintu yang keras juga pecah berkeping-keping. Shi Company Leader, haha, lama tidak bertemu. Menyadari bahwa wajah dingin Lee telah tiba, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya? Shi menarik napas dalam-dalam saat dia melihat halaman depan yang berantakan. Dia melangkah maju dan menunjuk pria muda itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi satu dengan dosa dan kerusakan yang tak tertandingi. Ketika dihadapkan dengan pernyataan kematiannya, sudut mulut pemuda itu hanya terangkat dengan sedikit ejekan. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.